offshore wind farm, ketika kita bicara wind farm, ketika kita ingin membangkitkan listrik skala besar dari tenaga angin ini, maka yang namanya wind turbine kita membutuhkan space, kita membutuhkan angin yang cepat, yang kencang, dan memang kombinasi dua inilah yang membuat orang mulai melirik atau bergerak untuk membangun wind farm di laut, di lepas pantai. Kenapa? Karena angin di daerah laut memang rata-rata lebih kencang, lebih cepat dibanding di daerah darat. Kalau darat rata-rata 20-an%, 25% itu udah bagus. Laut bisa 30-35% kapasitasnya, karena anginnya juga lebih kencang. Dan space-nya lebih tersedia, dan juga dengan semakin jauh ke lepas pantai, ada keunggulan tersendiri ketika orang-orang yang berwisata misalnya di pantai tidak merasa terganggu dengan aspek estetika dari wind turbine yang dia akan lihat dibandingkan ketika misalnya wind turbine ini persis di pesisir pantai. Nah, ini yang membuat kemudian orang mendesain wind farm itu di daerah offshore yang banyak sekarang utamanya di daerah laut utara di Eropa. Kenapa? Ya tentu saja karena selain angin, di situ juga relatif lebih mudah untuk membuat atau mendesain, mencari space untuk mendesain wind farm. Jadi di Denmark misalkan beberapa wind farm sudah beroperasi, dan tantangannya tentu lain kalau di onshore misalkan kita bicara bisa overhead lines atau kabel yang akan menghubungkan wind turbine itu dengan jaringan transmisi, distribusi, dan beban. Di offshore kita bicara kabelnya kabel laut. Kita bicara platformnya misalnya gardu listrik yang bisa di offshore, selain butuh di onshore juga. Kita perlu bicara keandalan, reliability yang lebih tinggi, terutama ketika menghadapi environment yang lebih menantang. Bukan cuma itu, juga untuk melakukan maintenance misalkan itu terbatas karena kita misalkan ketika musim-musim ombak tinggi sulit untuk mengirim kapal-kapal dan teknisi maintenance ke daerah lepas pantai. Nah, memang pada perkembangannya kebanyakan dari offshore wind farm ini adalah di pantai utara di Eropa yang mereka membangun ini dengan perencanaan yang baik, dan ini juga yang kemudian menuntut berbagai teknologi baru yang diperlukan misalnya untuk mentransmisikan daya listrik skala besar dalam jarak jauh. Misalnya ketika kita membutuhkan teknologi HVDC, dan HVDC-nya pun kemudian berkembang menjadi multi terminal karena ada terminal yang menuju ke tempat yang berbeda atau negara yang berbeda. Inggris juga termasuk maju dengan offshore wind farm-nya. Bahkan sekarang ada prototyping atau perencanaan desain yang arahnya ke floating wind turbine, terutama ini untuk floating offshore wind turbine untuk daerah-daerah laut dalam. Jadi teknologinya berkembang cukup pesat, dan memang Eropa praktis yang paling maju saat ini untuk riset di offshore wind setelah onshore wind, dan ini kemudian membuka banyak penemuan inovasi baru, diantaranya tadi HVDC, multi terminal HVDC, termasuk juga operasional energy storage system di negara yang berbeda-beda, jadi interkoneksi yang lengkap. Dan kalau kita lihat dengan jaringan yang terinterkoneksi baik ini, sebetulnya sisi positifnya juga ketika wind turbine ini berfluktuasi, maka fluktuasi dari daya listrik yang dihasilkan wind turbine ini bisa dikompensasi dengan pembangkit-pembangkit yang ada tersebar di sekitar negara Eropa, baik yang klasik, yang berbahan bakar gas misalkan, atau nuklir, maupun pembangkit renewable juga, kayak PLT air atau surya, matahari. Dan ketika bicara offshore wind, tentu saja kita juga bicara wind turbine yang semakin besar. Kenapa? Karena kita ingin mengekstrak power yang semakin besar juga, semakin ingin optimal. Tentu saja itu memberikan tantangan ke pembebanan baling-balingnya, keausan dari tiap komponen, kemudian juga
pengurangan efisiensinya mesti lebih tinggi, maintenance effort-nya juga lebih menantang karena kita mesti ke laut, mungkin perlu perahu dan lain sebagainya, kadang-kadang helikopter barangkali. Sehingga mungkin di sini yang menjadi menarik untuk saat ini adalah bagaimana kita bisa memonitor wind turbine yang rural area di tengah laut ini dan mendiagnostik sehingga kita bisa melakukan maintenance sebelum terjadi gangguan atau condition based maintenance. Jadi selalu availability-nya dibuat semaksimal mungkin karena kita bicara offshore, kita bicara betul-betul investasi yang sangat sangat besar dan itu yang kita ingin maksimalkan hasilnya. Dan monitoring sistem untuk offshore wind farm ini adalah suatu teknologi yang sekarang pun sedang berkembang pesat karena kita ingin tahu bagaimana wind turbine yang ada di laut itu dengan platformnya yang juga ada di laut sebagian, paling tidak itu bisa kita monitor setiap saat, kita bisa mengecek diagnostik seperti apa, dan dari condition monitoring itu kita bisa menentukan setelah diagnostik kita tahu kapan kita melakukan maintenance, kapan kita melakukan service. Sehingga sedapat mungkin kita mengurangi downtime atau mengurangi gangguan dari operasi wind turbine kita. Tentu saja ini menarik untuk manufacturer karena mereka bisa ikut memonitor komponen-komponennya, mereka juga bisa ikut melakukan maintenance dan service. Juga untuk pemilik ini menguntungkan karena operator jaringan atau pemilik wind turbine bisa tahu data produksi, bisa tahu data kapan mesti dilakukan service, maintenance, dan ada dokumentasi terhadap operasi maupun terhadap pemeliharaan sistemnya. Dan semua ini dimungkinkan dengan software yang terintegrasi sehingga sistemnya sudah sangat otomatis. Yang juga berkembang teknologi ke depan adalah selain predictive maintenance juga prediksi dari wind turbine. Kita tahu bahwa wind turbine ini atau PLT angin secara umum itu memiliki sifat yang intermittent, yang fluktuatif, yang variabel. Padahal kita ingin bisa, kalau kita bisa memprediksi berapa sesungguhnya listrik yang akan dihasilkan oleh suatu wind turbine atau suatu wind farm, terutama kita bicara skala besar, kita tentu ingin bisa memprediksi berapa listrik yang dibangkitkan dengan cara misalnya mengukur kecepatan angin di titik yang berbeda-beda. Jadi saya kebetulan ada paten tentang ini, di mana kita melakukan monitoring kecepatan angin di beberapa titik dalam wind farm yang kemudian kita hitung dengan komputer, mensimulasikan di beberapa menit kemudian dari pengukuran itu berapa kecepatan angin yang akan mengenai atau mencapai atau menabrak baling-baling wind turbine ini sehingga kita bisa menghitung kemudian berapa listrik yang dibangkitkan. Dan itu data ini bisa dijadikan pegangan yang diberikan kepada operator sehingga operator juga bisa mengetahui dengan akurasi yang cukup baik berapa listrik yang dibangkitkan sehingga kemudian bisa dimasukkan ke dalam perhitungan pembangkitan listrik yang dibalance terhadap beban listrik di jaringan listrik tersebut, di network tersebut, sehingga operasi bisa lebih stabil, lebih optimal, dan lebih reliable. Sekian tentang offshore wind farm. Terima kasih.